Annyeonghaseyo 여러분, balik lagi sama kita di Korea Seru, Your first Korean song. Yeay. Nah, kali ini aku sama Ica mau bahas tentang Fakta dan kebetulan yang ada di MV On. BTS. Ya udah BTS. Nah, kemarin kan tuh kita udah reaction ya, MV BTS yang On itu. Nah, di sana tuh kayak banyak keganjalan, kayak kita nemuin tuh sesuatu, contohnya kayak persamaan scan di film gitu. Nah, kira-kira ada lagi gak sih, Cak? Nah, kalau Ica lihat dan Ica rasakan itu ada banyak banget. Wow, apa Tapi, aja? nah ada macam-macam tuh. Tapi ternyata nggak cuma Ica doang tuh yang ngerasain. Ternyata Ica juga banyak nemu di Twitter, di akun-akun Twitter yang ternyata, oh ini ternyata mirip sama ini ya. Oh ternyata ini begini banyak ya. juga yang Iya. nyadar. Nah, kira-kira apa aja itu? Yuk. Nah, di awal-awal MV ini tuh kan kita ngeliat tuh kayak abis peperangan selesai gitu kan. Iya, bener, pada ketusuk-tusuk di rumput kan. Nah, terus kan ada salah satu yang ketusuk sama mata panah itu kan burung yang ditemuin Jin, punya Jinnya. ya kan? Terus akhirnya sama Jin dirawat sampai sembuh. Oh iya ya, yang di ruangan dia banyak kandang burung. Ya betul. Terus, Di sini kan waktu si Jin ngerawat burung itu sampai sembuh, iya. terus kan burungnya dilepasin tuh. Nah, pas saat burungnya dilepasin itu, scene setelahnya Iya. itu barengan sama waktu Jungkook kelepas, Lari-lari. Enggak, Oh. kelepas dari jeratan yang di tangan. Oh iya, yang di empang dong. Enggak ada. You don't know. Empang, ya kali belakang rumah. Aduh. Nah, terus ini tuh kayak seolah-olah menandakan kalau ternyata yang ngelepas atau yang ngerawat Jungkook dari jeratannya itu ya si Jin. Oh, secara Nggak langsung. langsung ya. Karena Bener. dia melangsungkannya kan percontohannya burung ya. Iya. Buat burung. Lalu selanjutnya ini tuh masih berhubungan sama Jungkook. Nah, di MV On ini adegannya tuh Jungkook lari-lari dengan tangannya yang terjerat tuh di awal-awal kan, setelah Jin ketemu burung itu. Nah, itu tuh kayak kelihatan pas dia lari-lari belakangnya tuh kayak ada gedung tinggi gitu. Iya. Nah, itu tuh seolah-olah kayak Jungkook kabur dari gedung itu. Nah, ini tuh kalau misalkan dari perspektif Ica ya, ngelihatnya si gedungnya itu tuh kayak gedung yang ada di Fake Love. Oh, jadi persamaannya sama gedung itu. Iya, kelihatannya ya. Soalnya tuh kayak di Fake Love kan juga dia keluar Lari-lari dari gitu kan. lari-lari gitu kan, kayak nyoba keluar. Dan di MV Fake Love tuh ada tulisan Love Me, tapi sebenarnya tulisannya kayak Save Me. Oh, Nah, terus pas di akhir itu kan dia kayak keluar yang di air-air itu, yang kayak ada di goa gitu. Nah, itu tuh itu di Fake Love. di Fake Love. Nah, di akhirnya tuh pas di MV On ini juga kayak gedungnya tuh mirip gitu, temboknya mirip banget. Oh, itu persamaannya. Yang ketiga itu dimana si V ini ada sama anak kecil. Di sampingnya itu dia sama anak kecil lagi tiduran. Lihat Iya, kan betul, yang di betul. rumput-rumput itu. Iya. Dan itu kayak di adegan animasi MV Make It Right yang Fit Love. Ya, love. Iya, Love, salah, Fit Love. Nah, itu tuh, nah di MV yang With Love ini kan itu katanya menggambarkan seorang ARMY dan BTS. Terus kalau di MV BTS yang On ini tuh kira-kira maksud penggambarannya tuh apa? Apakah sama yang si With Love ini atau enggak gitu? Atau emang cuma kebetulan aja gitu ya? Iya kan? Atau mungkin kalian ada yang tahu? Iya, karena kan mirip kan ya. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya tuh masih ada bagian-bagian yang mirip banget sama MV di MV. Masih ada yang mirip Yang sama Make MV It Right. Make It Right tadi. Nah, ini salah satunya itu pas lagi Vi mau ngebukain kainnya mata Anak kecil. anak kecil itu kan dia kan kayak lagi bersimpuh gitu kan. Iya. Nah, itu persis banget sama di adegan yang di MV Make It Right. Jadi itu tuh kayak seolah-olah apa ya, ngereka ulang gitu. Iya, benar. Ya kan? Terus selanjutnya ada juga tuh yang seperti On ini kan mereka pegangan tangan tuh pas matanya udah dibuka si anak kecilnya. Ya. Terus pintunya kebuka dong. Nah, pas pintunya ada pintu yang kebuka itu kan langsung kayak kelihatan kan di luarnya itu ada hamparan kayak apa, lebih banyak pepohonan, lebih hijau gitu kan. Nah, ini tuh sama persis kayak waktu di MV animasi Make It Right, dimana sih anak laki-laki sama anak perempuan ini pegangan tangan, terus tiba-tiba dunianya jadi kayak lebih cerah sama lebih hangat, terus kayak di mana-mana gunungnya tuh yang tadinya kayak cuman gurun-gurun kayak gitu kekeringan berubah jadi bukit-bukit yang penuh sama hijau-hijau pohon-pohon gitu. Jadi kayak Sama. iya, aku kayak
bisa sama lagi. kayak gitu. Nah ini tuh kok bisa, ini hanya kebetulan kah atau memang sudah diset? Atau emang disamain teorinya? Ya nggak tahu juga ya. Teori-teori di balik ini sebenarnya ada apa? Terus selanjutnya juga ada part dimana J-Hope lagi nge-rap tuh yang di awal-awal. Terus kan itu ada Jungkook di belakang tuh. Iya. Karena sebelumnya di adegan sebelumnya Jungkook jatuh terus yang kayak ya udah tersimpuh gitu kan di tanah. Nah di situ ternyata si Jungkook dihinggapin sama burung gagak. Dengan keadaan dia tuh ngapa ya begini gitu loh. Iya. Nah itu sama persis sama salah satu foto hasil karya dari Kevin Carter. Ini ya salah satu fotografer terkenal di dunia. Dan dia tuh di situ fotonya lagi foto di Afrika kalau nggak salah tentang anak-anak yang lagi kelaparan di Afrika. Terus fotonya itu posisinya sama. Nih fotonya kayak gini ya. Fotonya nih ada di sini. Itu bener-bener posisinya ngelungkup juga. Terus kayak dia tuh ditungguin burung gagak gitu, seolah-olah kayak burung gagaknya udah siap nungguin mau mangsa si anak itu kalau anak itu udah mati. Jadi dalam keadaan ngelungkup yang sama kayak Jungkook ngelungkup gitu. Berarti dalam artian sama aja yang burung itu mau mangsain si Jungkook dong. Karena kan Jungkook kan di situ lagi kayak lagi lari-larian gitu, kabur gitu kan, terus akhirnya jatuh kayak udah kecapean gitu. Tapi akhirnya burungnya pergi gitu. Sama kayak di adegan foto itu kan juga akhirnya pergi. Akhirnya burungnya itu kayak apa ya, anak kecilnya ditolongin sama si Kevin Carter itu. Gitu. Lalu selanjutnya di adegan dimana balik lagi ke awal, kan sebelumnya Jin itu ngelepasin burung kan? Iya. Nah ternyata kan itu barengan sama si Jungkook, ya kan? Nah ternyata di sini masih ada hubungannya dengan Jin, si burung dan si Jungkook. Wow, apa tuh? Jadi ternyata si burung itu kan dilepasinnya bareng-bareng sama semua member, si 6 member itu, sama warga-warga di situ. Iya. Nah ini tuh dan itu kan kayak seolah-olah penggambaran Jungkook yang dilepasin kan dari jeratannya. Ya. Karena kan Jungkook bisa sendiri kan. Nah ya betul. Dan di pas saat lagi burungnya dilepas itu kan Jungkook nggak ada tuh, dia sendiri yang nggak ada. Ya. Nah itu kayak seolah-olah menggambarkan sebenarnya walaupun yang nemuin Jin, tapi yang nolongin dan ngerawat Jungkook sampai sembuh sampai dilepas itu ternyata semua member dan semua orang yang ada di situ. Bisa gitu ya, dalam juga ya ternyata. Iya. Pasti kan nggak kepikiran. Iya. Tapi emang sebenarnya waktu adegan itu juga waktu abis nonton MV itu kayak mikir juga sih kayak kenapa cuma Jungkook yang nggak ada, iya. Terus kenapa yang dilepas tuh burung? Mungkin harusnya burung dan diganti dengan Jungkook. Kok iya manusianya dong. Ternyata setelah dipiritin, dicocok logikan, ternyata emang penggambaran burung itu kalau menurut kita ya itu Jungkook. Terus adegan setelah si burung tadi itu lepas, terus jeratnya Jungkook itu lepas, kan tangannya Jungkook tuh ada di bawah kan waktu setelah lepas jeratannya itu. Iya. Nah pas ngangkat itu kan pas dari bawah danau, nah dia bawa kayak cangkang yang bentuk spiral, ya kan? Nah terus ditiuplah si cangkang spiral itu. Ternyata peniupan cangkang spiral itu punya filosofi tentang membangunkan orang dengan ucapan dan kekuatan yang jujur. Terus si cangkang spiral itu juga punya makna sebagai keberanian, kekuasaan dan kedaulatan. Jadi kayak apa ya? Kayak ngasih tahu juga sih kayak gua udah bebas sih. Kayak kedaulatan kan kayak nunjukin diri gitu kan kayak udah. Karena kan dia udah lepas dari ikatan tangannya. Terus niup itu juga kayak ngasih tahu kalau misalnya gua udah free, bebas gitu. Nah, tapi setelah itu ditiup, di MV itu tuh malah kayak suasananya berubah. Langitnya jadi gelap, kayak mau badai gitu. Terus tiba-tiba digambarin kayak ada gunung berapi yang kayak meledak gitu kan. Itu tuh kayak jadi mikir gitu, tau gak sih, kayak artinya apa, kayak kiamat. Kayak tanda kiamat, kayak sangkakala habis itu. Pernah gak sih kalian nonton belajar mungkin ya Iza nggak tahu ya gimana buat kepercayaan lain, cuman kalau kita yang muslim kan diajarin kalau misalkan tanda-tanda kiamat itu setelah ditiup ya sangkakala maka bumi akan berguncang, terus gunung akan berterbangan dan meletus gitu ya. Dan itu tuh kejadian sama kayak gitu. di MV itu. Terus kayak kok serem banget sih. Jadi kayak ini tanda-tanda kiamat atau gimana? Kok bisa dia nyambungin ke sana ya? Makanya kita juga gila. Langsung jadi kayak inget umur udah tua. Serem sih bener. Insaf lu banget. Setelah itu semua tadi, jadi fakta-fakta yang dari adegan-adegan MV yang bisa kita kulik-kulik ceritanya sampai situ. Tapi selain itu, ternyata
kayak yang udah kita bahas juga tuh yang di MV Reaction. MV ini tuh nggak cuman sekedar MV karena emang mirip beberapa film. Ya kan? Iya. Pertama ada film Maze Runner. Oh iya, Maze Runner. Maze Runner ini kalian siapa sih yang belum nonton? Dia sih belum nonton. Saya. Nah di Maze Runner itu kan kayak cerita perkumpulan anak muda tiba-tiba, gimana ya, bukan perkumpulan sih, maksudnya ada anak muda yang tiba-tiba dikirim, udah sadarkan diri, dikirim ke pakai apa ya, kayak lift, tapi ketika nyampe liftnya tuh malah kayak di alam lain gitu loh, dalam luar, kayak di hutan gitu. Terus kayak ketemu orang banyak. Berarti pindah posisi gitu dong pas dia keluar dari lift gitu. Iya, kayak pindah alam gitu. Terus ternyata ada sih pintu kebuka yang isinya tuh di luar sana labirin. Itu mirip. Itu mirip banget kan. Terus di Maze Runner juga itu kan ada tuh yang sininya V, yang tatonya yang urat tuh kan. Iya, kayak urat-urat darah, pokoknya gitulah, hitam gitu. Iya. Nah itu ternyata sama kayak adegan yang ada di Maze Runner juga, salah satu pemerannya di situ kalau nggak salah dia keracunan apa gitu. Itu juga sama urat hitam-hitam gitu juga, sampai matanya hitam. Sama persis kayak gitu. Keren banget ya. Bener-bener. Terus yang kedua ada film Lion King. Jadi di sini kan setelah si pintunya yang di MV On itu kebuka, terus kan ada yang kayak tebing batu gitu kan. Iya. Nah itu sama persis kayak tebing batu yang di Lion King waktu Simba diangkat. Ada nih gambarnya. Terus film yang ketiga, masih banyak nih filmnya. Ketiga apa, Cok? Film yang ketiga bukan dari film Noah Ark. Itu apa? Filmnya itu loh, ceritanya Nabi Nuh. Oh. Jadi waktu si Namjoon di awal itu kan dia lagi nyanyi juga tuh, lagi partai dia. Iya. Nah, itu ada kayak bangkai kapal terus banyak banget hewan. Belakangnya itu kan Itu kayak di film Noah Ark. bener-bener gila sampai kesana loh. Itu baru tiga ya, masih banyak nih. Film yang keempat ini ada dari Bird Box. Tahu nggak film Bird Box? Enggak. Yang apa, orangnya ditutup kain di matanya. Itu sama kayak adegannya V yang gak bukain kain. Bukan anak kecil. Iya itu kan, jadi di Bird Box itu matanya ditutup pakai kain gitu, diikat. Iya kayak gitu, sama persis. Gila. Terus selanjutnya masih banyak nih. Ih, banyak banget berarti ya, nggak cuma kemarin kita cuma nemunya 3. Iya, ternyata masih banyak. Terus selanjutnya ada film The Breakfast Club. Sebenarnya Ica kurang paham ini film apa, tapi di situ kayak apa ya, kayak menyuarakan kemerdekaan gitu loh. Dan ini Kebebasan mereka. Iya. Terus ini film adegannya tuh persis sama kayak waktu mereka lagi kumpul tuh yang di depan pintu. Terus yang Namjoon kayak gini-gini gitu. Iya kan, dia maju duluan tuh. Nah itu tuh persis sama kayak keadaan di film Yang dia mulai nanjak ya. Iya, mau mulai nanjak. Sama persis kayak gitu. Keren kan? Selanjutnya masih ada lagi nih. Selanjutnya, ini film yang terakhir. Apa tuh? Sebenarnya nggak expect kalau ternyata mirip sama film ini sih. Soalnya ternyata ini tuh mirip persis banget sama MV-nya. Film apa? Film Attack on Titan. Ini anime kan. Jadi di film Attack on Titan itu waktu V sama anak kecilnya disorot dari jauh, itu kan kayak belakangnya tuh apa, pilar-pilar apa, Ini ya pintunya itu kan, terus Ya. kayak jadi kayak apa, kebuka. bukan, kayak apa namanya, benteng. Oh, Kayak benteng tinggi gitu kan. tembok. Nah itu persis kayak di film Attack on Titan. Dan di film Attack on Titan itu juga 2 orang yang belakangnya kelihatan kayak gitu juga. Terus di Attack on Titan season 3 itu ada adegan dimana salah satu pemainnya ngangkat itu juga, dan ngangkat keong. Itu persis sama kayak jongkok waktu ngangkat. Iya, dan itu bener-bener gambarannya sama pas lagi begini. Sama. Ada gambarnya nih ya. Ada. Nah, kacau banget. tapi ini gila gak sih, kayaknya kebanyakan MV-nya tuh kayak teorinya lebih ke keagamaan gitu. Dari mulai niup cangkang kerang itu kayak niup sangkakala kan, terus juga iya, terus juga kayak yang tadi yang Namjoon itu udah sangkut pautin ke Nabi gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin sebenarnya emang kalau Isa ada baca beberapa teori yang berat, itu emang katanya emang ini tuh ke apa ya, Ke mistis. bukan jadi teori-teorinya di MV On ini ternyata emang banyak menggunakan kepercayaan dari beberapa agama.
Tapi terus kenapa dia kayak ngulang kembali yang kata NV Make It Right gitu? Itu apakah kayak bikin para ARMY flashback aja kah karena dia udah 7 tahun kan? Atau gimana? Nah entah, mungkin kan kalau Ica nih yang ngebayanginnya Make It Right itu kan lagu yang dimana apa ya? Lagu santai gitu. Bukan. Jadi Make It Right itu kalau menurut Ica turnovernya mereka. Jadi sebelum Make It Right itu tuh yang mereka kayak mau disband atau mau bubar, segala macamnya itu kan. Nah setelah itu ternyata mereka punya usaha lah, ibaratnya mau berusaha terus buat akhirnya bikin lagu sampai nggak taunya malah nge-boom sedunia. Nah itu makanya kenapa mereka ngeciptain Make It Right. Gue tuh bisa ngebuat sesuatu hal akhirnya di jalan yang benar gitu kan. Itu di balik lagu Make It Right ya. Cuman entah di sini tuh apa karena emang di 7777 atau gimana makanya masih ada hubungannya sama Make It Right atau gimana, nggak tahu sih. Makanya karena ada kesamaan kan. Atau emang cuman ya udah sekedar sama aja lagi kepikiran begitu. Atau mungkin produsernya pusing mau mikirin teori kayak gimana, ya udahlah diambil aja sama aja. Atau emang sebenarnya nih ya tanpa kita sadarin dari MV pertama sampai sekarang tuh masih berkesinambungan. Iya ya bener-bener. Atau emang dari situ juga kayak ya udah gitu kan. Soalnya kan kayak MV awal ini di Make It Right animasi mirip. Iya. Di Fake Love malah kayak lanjutan cerita. Jadi kayak ya udah mungkin emang cuman yang nulis cerita aja itu. Tapi kan emang di setiap MV mereka ada kesinambungan ya. Ada. Ya makanya di MV mereka tuh kayak apa ya masih berkesinambungan dan memang mirip-mirip dan emang kayak belum ada ujungnya aja gitu. Makanya sampai sekarang teorinya masih berjalan. Belum tahu ujungnya ada di mana. Dan semoga sih kalau Ica ya kayaknya nggak ada ujungnya, harusnya semoganya. Soalnya berarti kan secara nggak langsung berarti BTS masih bikin lagu terus. Iya. Kalau ada ujungnya berakhir dong. Iya makanya. Atau kalau misalkan emang mau diakhirin nantinya bakal ada teori baru lagi. Iya. Ya udah gitu aja intinya udah. Bener. Jadi tuntasin dulu teori yang sekarang. Iya betul. Nah ternyata juga di MV On ini tuh digarap buat visual efeknya. Visual efek tuh kan kayak coloring video. Iya. Terus efek-efek video gitu kan. Itu dibantuin sama atau si Big Hit bekerja sama dengan Ingenuity Studios, di mana perusahaan Ingenuity Studios ini itu yang kerjasama juga buat ngegarap film Marvel, terus Universal Studio sama Netflix dan banyak lagi TV-TV di keren banget Hollywood. Berarti si Big Hit ini niat dong untuk nyari editor yang seperti film-film ini. Cuman MV loh, berarti kan kayak baru MV gitu, bukan film kan? MV yang cuma 5 menit 55 detik itu. Iya bener. Tapi bisa gak sih karena dia bekerja sama-sama produksi film ibaratnya? Iya. Jadinya dibuat teorinya ya kayak film. Jadi kayak diambil beberapa. Ya bisa juga sih. Kayak gitu. Itu fakta-fakta dan kebetulan, entah fakta apa ya kebetulan dari kita yang ada di MV BTS On. Nah menurut kalian nih gimana? Menurut kalian apakah baru tahu dari kita atau kalian ada yang mau ditambahin? Atau kalian udah ada yang tahu, komen di bawah. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kita ke teman kalian. Jangan lupa follow sosial media kita yang ada di bawah. Tunggu video kita selanjutnya ya. Annyeong.